Baiklah, salam bagi kita semua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan ataupun menjabarkan dari konsep tujuan pembelajaran. Nah, dalam materi ini kita akan membahas tentang pengertian daripada tujuan pembelajaran dan apa saja aspek-aspek yang menjadi komponen daripada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan melihat apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah gambaran dari pencapaian 3 aspek, yaitu dari aspek kompetensi, di mana di dalam aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa ketika mereka mengikuti kegiatan pembelajaran, dan pastinya sudah disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu sehingga boleh nantinya menuju capaian pembelajaran. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif. Yang dimaksud yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dan juga bukan hanya mencakup dimensi pengetahuan, tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian, yang maksudnya di sini adalah kecakapan hidup, di mana dia kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan juga tidak boleh tertinggal dalam profil pelajar Pancasila, di mana harus beriman, berinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, inilah pengertian daripada tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tujuan pembelajaran. Nah, ada 3 aspek dalam bagian tujuan pembelajaran. Aspek yang pertama itu adalah kompetensi. Nah, kompetensi merupakan kemampuan siswa. Di dalam kompetensi, siswa harus mampu menciptakan, mampu berkarya sebagai bentuk hasil selama dia mengikuti pembelajaran, dan ini menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, sebagai contoh untuk aspek kompetensi yaitu peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Contoh untuk aspek kompetensi ini dapat dilihat bahwa si peserta didik sudah dapat menyajikan solusi untuk masalah yang akan dipecahkan. Jadi aspek kompetensi ini berbicara tentang aksi atau pertunjukan daripada peserta didik sebagai hasil dari pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, aspek yang kedua daripada bagian dari tujuan pembelajaran yaitu konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti, ilmu pengetahuan dasar yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama dia mengikuti proses pembelajaran. Konten boleh dikatakan yaitu materi yang dipelajari oleh peserta didik ataupun siswa selama dia mengikuti pembelajaran. Nah, sebagai contoh untuk aspek yang kedua ini adalah perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, jadi dari contoh ini materi yang dipelajari adalah perubahan dari kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, ini adalah aspek yang kedua daripada bagian-bagian ataupun komponen tujuan pembelajaran. Dan aspek yang ketiga ataupun yang terakhir adalah variasi.
Dikatakan variasi berarti beragam, unik, dan pastinya terampil. Jadi dapat disimpulkan bahwa variasi adalah sebuah keterampilan berpikir tentang apa saja yang harus dikuasai siswa agar tujuan daripada pembelajaran dapat tercapai. Nah, variasi berbicara tentang keterampilan. Jadi, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Dan sebagai contoh untuk aspek yang ketiga ini adalah menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Jadi dari contoh ini maka dapat ditarik bahwa variasi yang dilakukan oleh siswa ataupun keterampilan belajar yang dilakukan oleh siswa yaitu menganalisa dan menarik kesimpulan daripada hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan penyebab-penyebab utamanya. Inilah aspek yang ketiga daripada komponen tujuan pembelajaran. Nah, yang berikutnya saya akan memberikan 2 contoh daripada aspek yang telah dijelaskan ataupun paparkan. Contoh yang pertama yaitu menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian menggambarkan hukum Newton. Contoh yang pertama ini kompetensi ataupun kata kerja yang menunjukkan keterampilan daripada aksi yaitu menjelaskan dan menceritakan. Sedangkan konten ataupun materi yang dipelajari dalam contoh yang pertama adalah tentang hukum Newton. Sedangkan variasi ataupun keterampilan yang dilakukan pada contoh yang pertama yaitu dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, inilah contoh yang pertama dalam tujuan pembelajaran yang sudah memuat 3 aspek. Dan contoh yang kedua yaitu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, dalam contoh yang kedua ini yang menjadi kompetensi ataupun kata kerja yang menunjukkan keterampilan ataupun aksi yaitu merancang dan menyelesaikan permasalahan. Sedangkan konten ataupun materi yang dipelajari yaitu tentang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Dan yang menjadi variasi ataupun keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi dalam contoh yang kedua yaitu solusi. Nah, inilah materi tentang konsep tujuan pembelajaran yang boleh saya sampaikan, yang boleh saya paparkan, mulai dari pengertian daripada tujuan pembelajaran sampai kepada komponen-komponen tujuan pembelajaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.